Wesley Brown. Lalu ada Rainer Wijaya, Winner Wijaya, Mbak Foni Anggraini, Nai Jenar Maesayu, Mas Adi Negoro Natsir, Bribtu, Robert Caniago, silakan maju ke depan Mas Robert Caniago. Kristal, silakan maju ke depan juga, Kakak Kristal, monggo ke depan. Ayo kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Masih di teras semua ya? Aku misi dulu lewat sini. Jangan lupa ya, lagu Daranyai juga ada di Spotify. Judulnya Ampunyai. Jadi silakan meramaikan juga di TikTok segala macam semuanya. Jadi semuanya pakai lagu itu. Dalam beberapa bulan ke depan kita meramaikan film Darah Nyai dengan aset-aset kita yang ada di digital platform semua. Masih menunggu beberapa ya. Oh ya, Mas Sutradara tercinta kita, Pak Sutradara Mas Yusron Fuadi. Monggo Mas Yusron Fuadi. Ini dia keliaran film Darah Nyai. Azam Firullah sebagai penulis skenario. Azam Firullah dari otak gelap. Depan. Masing-masing geser ke depan. Bang Tony juga nggak apa-apa. Ini statue depan dong. Ya. Mana Nai mana? Nai di toilet. Oke, kita sambil menunggu Mbak Nai Jenar Maesayu, mungkin Mas Hikmat boleh ngobrol-ngobrol juga sedikit langsung sama teman-teman. Rosa, Kakak Kristal. Oke, Mas Hikmat boleh langsung ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman yang lain seputar filmnya gimana, pengalaman masing-masing case-nya gimana, monggo dipandu, aku sambil mendistribusikan mic yang lain. Oke. Terima kasih teman-teman, senang sekali karena ramai juga tadi apa namanya. Soalnya banyak yang baru pertama ya, bahkan baru nonton ya. Nanti cerita ya gimana waktu syuting dan ketika jadi dulu ya. Oke, saya Hikmat Darmawan, saya salah satu produser di Imaginary Pictures bersama Steve Wirawan. Ini adalah film pertama kami. Film panjang pertama kami di bioskop, alhamdulillah sudah dapat tanggal. Tadi juga baru dapat tanggal dari lokasi ya, layar dari XX1. Ada berarti total hampir 100 layar di beberapa kota ya. Jadi doakan dan ini dari teman-teman semua nanti yang akan turut menghidupkan Nyai. Tapi sebelum itu saya mau ada pengumuman sedikit. Kebetulan nih, tapi soalnya ada kebetulan ya, semua sudah di dalam dunia Nyai ya. Penulis kita tadi kan di depan ada dari Pikiran Gelap. Nah ini Mbak Endang. Ini apresiasi khusus karena sebetulnya biasanya nggak bisa nonton yang begini-begini, akhirnya nonton juga demi Nyai ya. Tapi stres juga tadi ya. Seneng aku suka filmnya bagus. Pokoknya kalau dulu semua puas gitu ya nanyanya ya. Ini tapi gue lagi pengumuman nih, Nay. Salah satu otak gelap dari film ini adalah Azam, Robert Ifat Azam, dan hari ini Azam ulang tahun. Ini cash juga loh. Pertama gila, kedua dia sudah cash juga loh. Iya, ada tadi trivia ya, ada yang bisa nebak gak? Ada, udah mau Hikmat aja ada,
biar murah semua. Namanya film UMKM ya. Jadi pokoknya multi talenta, multifungsi semua ya. Ini ada di adegan chapter Dodi ya, masuk ke diskotik, ada yang pakai kaos Doraemon. Jadi ini rahasia ya. Walaupun filmnya gelap, berdarah-darah, bahkan lebih dari berdarah, pokoknya sakit gini, tapi sebenarnya kegemarannya pujaannya adalah Doraemon. Emangnya Jadi, Doraemon nggak sakit? oh benar juga. Ini benar ini benar. Doraemon siapa bilang nggak sakit ya? Nah, Azam menangkapnya dan di hari ulang tahunnya ini dirayakan dengan menonton, ini baru pertama nonton ininya ya, apa di layar ini ya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat Azam Firullah. Sorry. Kurang kain. Oh iya, Kristal juga. Jadi sebagai pengantarnya, kalau kita lihat tadi darahnya ada dua hal yang pengen saya umumkan. Satu, kalau tadi melihat ada tato di di Nyai Roro Kidul terakhir, itu memang nanti akan jadi bagian cerita berikutnya. Ya, insya Allah ya. Ini usulan cemerlang dari. Tolong nonton banyak-banyak dong biar bisa bikin lanjutannya. Maksudnya itu, maksudnya itu. Ini ngerti bener nih orang film ini pengalamannya. Jadi terpulang pada teman-teman ya. Jadi, nah. Kalau film setan bisa saat. Iya, kalau film setan mah bisa. Apalagi sekarang gondrong beda kan. Lagi. Yoi. Nah, itu salah satu ide cemerlang dari Yos. Kami bikinnya seperti saya bilang tadi, filmnya film B, tapi cintanya kelas A. Karena kesungguhan yang sebenarnya semua film dikerjakan dengan susah, bukan, jangan salah ya. Film jelek pun dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan berdarah-darah. Nah, nggak ada film jelek sih. Nah, itu dia, kan so-called film jelek ya. Kan biasanya kalau di netizen mudah sekali bilang film jelek atau bagus. Kami percaya kita tidak bekerja dari jelek atau bagus. Yang disebut film jelek seringkali juga adalah sebuah perlawanan terhadap yang normal-normal aja. Itu dia. Nah, jadi itu penting. kita membuka kemungkinan, jadi bukan dari jelek atau bagus, tapi dari seberapa sungguh-sungguh kita mengeksekusi gagasan hingga menjadi ini. Nah, dalam prosesnya banyak sekali kerjasama. Apalagi film ini kan di set film B dari segi genre, dari segi estetik, tapi juga dari segi moda produksi. Jadi kami memilih bekerja dalam begitu banyak batasan. Dalam batasan itu yang sangat krusial, yang sangat penting adalah having fun bareng-bareng. Dan itulah yang terjadi sehingga banyak sekali kontribusi dari naskah sampai di lapangan. Semua pemain ya ikut juga menyumbang kontribusi, termasuk dialog dan sebagainya. Jadi sangat untur ya. Termasuk yang ide cemerlang yang rupanya ikonik kedua dari sutradara kita, Yos, adalah reverse engineering. Nah, jadi itu adalah invensi di lapangan ya. Saya juga sering, loh kok jadi gini, tapi itulah kolaborasi, itulah kerja bareng. Dan dalam moda film B itu kesenangan, kegembiraan berkreasi itu sangat terbangun ya. Jadi itu yang kami pilih. Lalu yang kedua adalah ini ada Kristal, itu perannya kecil, tapi seperti saya bilang, kami merancang film ini sebagai sebuah universe. Dalam universe Nyai selanjutnya, Rosa sebetulnya adalah bagian dari universe Nyai tersebut gitu ya. Moga-moga sekali lagi terpulang pada teman-teman media dan teman-teman penonton ya untuk membuat film ini jalan terus gitu. Tapi kami sih pengennya jalan terus ya. Kami sih pengennya jalan terus. Oke, sekarang biasa ya kalau saya dikasih mic agak bawel. Sekalian jadi Steve dulu barangkali ini berawal Imaginary. Sebelum film panjang ini ada film pendek sama Azam juga ya. Ada Tanggal Selamat Tinggal, ada sama Rainer Firman ya sebagai produser. Lalu ada Aib ya, film yang dari awal sebenarnya pengennya bikin itu duluan ya, Akibat Internet Bebas ya. Sutradaranya Azam. Nah, jadi sebetulnya dalam produksi ini Steve banyak berperan di lapangan. Kalau saya bagian kreasi, cerita dan macam-macam, tapi Steve yang menghimpun pemain dan juga ikut dalam proses produksi. Nah, mungkin bisa cerita nih gimana kita bikin Imaginarium awalnya gimana dan kemudian kepikiran untuk memilih darahnya itu duluan ya untuk diproduksi. Tes.
Oh, gue sebenarnya silau nih dari sini dari tadi. Lampunya sini. Kiri kanan ternyata ya. Kali-kali lampu sorot lu. Lampu Biasanya sorot di belakang banget. Lu lampu, biasanya kan? di belakang lampu terus ya. You are the spotlight. Aduh, gila. Yes, I am. Ya, ini kebetulan banget ada eksekutif produser kita, Bapak Arya dan Bapak Ardi Setiadharma. Oh, our biggest supporter guys. Jadi Imaginary Pictures bisa eksis karena dua saudara kembar ini yang mempercayai kami ya. Iya dan ya proses syuting ya tadi Darah Nyai itu sebenarnya banyak sekali dilakukan di syutingnya di rumah saya. jadi kalau gue nonton ini berkali-kali gue tuh kayak aduh ini kamar nyokap gue, kamar adik gue gitu. Rumahmu bagus banget untuk. Oh gitu. Untung udah ini sekarang udah dijual. Pas jadi abis Darah Nyai langsung laku. Berkahnya langsung rumahnya buat kejual. Penyiksaan. Sampai dimarahin tetangga ya. Ada 11 lokasi. 11 lokasi di satu rumah gitu. Ya jadi proses syutingnya kita benar-benar kekeluargaan banget ya karena rumah sendiri gitu dan seru banget sih waktu kita di pick ya terutama ada adegan yang di taman itu juga di komplek rumah gua gitu. Iya. Jadi kayak adegan Rosa ya. Adegan Rosa gitu terus yang Rainer lagi buka pintu itu rumah gua yang sebenarnya. Jadi dipakai semua gitu ya. Tapi kamar penyiksaan rumah yang untung rumah yang lama itu yang rumah yang udah nggak dipakai gitu. Jadi itu yang berkesan buat gua ya secara rumah. Pengorbanan Steve cukup besar karena terus nyokapnya harus dilapori kursinya lah dikorbankan. Iya, kursi yang dipakai buat penyiksaan Rara ya. Iya. Terus sampai diomelin tetangga lah, inget gak? Iya. Jadi waktu itu sebetulnya kita juga syuting 3 hari pertama di ini ya, yang sulit sekali ya di Pelabuhan Ratu ya. Dengan awak dari Jogja dan Jakarta, kebanyakan Jogja ya. Nanti Yos mungkin bisa cerita. Terus ada yang ajaib karena Rainer sebagai produser sebenarnya pas pagi-pagi datang di hari H syuting setelah sebelumnya survei lokasi, bingung nih lokasi yang dipilih sutradara, malu sutradaranya bintang film action ya, susah lokasinya dicapai. Gimana ya nih apa harus ngebangun jembatan segala macam. Tahu-tahu tada begitu pagi-pagi dilihat jembatannya udah ada. Kami langsung GR, wah film ini diberkati Nyai beneran karena Laut Selatan. Setelah diselidiki ada penjelasannya, tetapi bagi kami itu berkah anyway ya. Batu Karang tadi tuh kan itu medannya lumayan susah gitu diakses dan kita hari H pikir udahlah nanti di sana aja gampang pinjam tangga atau apa ya. Tahu-tahu ada jembatan yang proper banget yang walaupun masih tetap sulit mencapai lokasi tetapi proper. Iya itu dia makanya. Nah ini keluhan dari Mbak Endang gitu ya. Segitu proper padahal tadinya lebih parah lagi loh. Jadi waktu itu udah kejebak hampir aja lebih terjebak lagi. Nah anyway jadi waktu itu banyak sekali pertolongan dari hal-hal yang tidak terduga ya Steve ya. Dan ini satu dari sekian judul yang kita pilih duluan ya Darah Nyai. Ada beberapa yang kita sedang develop juga ya sebagai PH. Ada yang komedi, jadi sebetulnya kami sih masuk aja ke film dengan genre dan ingin masuk ke pasar juga komersial, tidak membedakan antara film yang karena dalam tanda petik idealisme atau hanya kesenangan filmmakernya, tetapi juga bagi kami kesenangan itu sama dengan kesenangan penonton. Jadi kami juga akan masuk ke genre, tapi ada juga yang non genre juga. Yang jelas, moga-moga film ini memperpanjang usia PH kami. Jadi sebagai karya pertama ya. Amin ya. Nah, ini dari produser dulu nih sekaligus Arthur. Kita tanya dulu ya. Sebelum ke teman-teman ya, mungkin bisa cerita kesulitan teknis apa aja atau yang non teknis gitu ya. Karena rumahnya juga salah satu yang dipakai tadi. Oh, iya. Jadi saking UMKM-nya film ini pokoknya rumah siapa kita pakai. Mobilnya ya. Iya, mobilnya juga ya. Gitu ya. Ini Rainer juga waktu itu terlibat dalam beberapa produksi film, sekarang juga lagi produksi juga ya. Mungkin bisa cerita Rainer sharing ya soal Darahnya ini gimana? Ya, menyenangkan sekali akhirnya ditonton orang banyak. Ya, kemarin di Jeff juga seru. Terus sekarang juga thank you penontonnya keren-keren. Jadi kita tanya nih penonton. Belum tentu nih.
mungkin mau memaki-maki. Oh boleh, boleh. Jadi udah. Endingnya tadi semua tepuk tangan, thank you. Oke, Rena, terima kasih. Oke, sebelum sutradara kita kenalkan dulu ya. Ini Nathan bin Wesley. Ini tar dulu kamu ya. Bribtu Komar, Adi Negoro. Ini Arthur tentu. Ini Dodi. Winner sutradara ya. Saya suka juga. Saya kenalan pertama dari filmnya duluan ya. Ojek Lucy ya, dokumenter terpilih terbaik juga ya waktu itu ya. Lalu Ivan dulu. Ini adalah cowok toksik tapi memesona. Asik. Kalau nggak memesona nggak toksik. Gitu ya. Tapi ini rambutnya beda. Tadi saya pangling ya. Di sini baik-baik banget, di sini agak preman gimana nih? Nanti cerita dikit ya. Lalu tentu dua nyai kita ini, Inspektur Yati, Foni, dan Nai. Udah pakai nama baru loh tadi. Ininya apa namanya, kredit title-nya sebagai Mbak Endang yang juga bagian dari Universe Nyai. Lalu Rosa, ini bagian dari apa namanya? Ini Kristal Sugar ya. Sekarang fokus di model ya, modeling ya. Masih mendalami acting juga, dan ini apa nanti bagian dari insya Allah ya, bagian dari Universe Nyai. Lalu Rara Vio. Ayo, kalau ketemu Vio sekarang malam-malam gimana yang cowok, ayo. Tenang ya, tenang. Jadi begini, apa namanya, waktu itu banyak kontribut juga ya. Salah satunya, yang nggak bisa hadir Jessica sama Fala. Jessica ada sedang ada masalah kesehatan ya. Kita doakan ya. Jessica selekas pulih. Lalu berdua mereka kompak. Satu dialog yang saya suka itu adalah mereka menyakiti Lisa, mereka menyakiti laut. Itu kontribusi dari mereka berdua. Karena tiap kali pakai kalimat yang saya tulis mereka ketawa melulu, udah malam-malam nggak jadi-jadi ya syutingnya. Kata Mas Yos, ya udah nanya dulu boleh. Wah, saya senang sekali karena ketemu kalimat yang justru lebih efektif untuk film ini. Mereka menyakiti Lisa, mereka menyakiti laut. Ya, jadi itu. Sekarang Yos dulu deh cerita gimana waktu itu. Ini film ketiga ya, Yos? Ini film ketiga tapi tayang kedua. Iya. Oh. Ya. Jadi yang kedua itu adalah film Setan Alas. Setan Alas. Tadi kita udah kasih tribute ya, masuk ke Setan Alas gitu kan. Ya, itu tadi salah ya. Ada lah ya. Iya. Aktornya tak paksa itu. Tapi ternyata malah duluan keluar ini ya. Tapi udah keliling kemana-mana ya. Di mana? Setan Alas. Setan Alas. Iya. Sudah keliling kemana. Nah, cerita dong gimana kok pendekatannya macam-macam ini, kamera, warna gitu tuh ya. Oke, ya mungkin kalau ditanya pendekatan itu kan selalu berbasis dari naskahnya ya. Jadi naskah yang saya terima itu sudah, bagi saya sudah absurd luar biasa dan sangat-sangat menyenangkan. Jadi saya melihat nama penulisnya Mas Hikmat yang sangat saya hormati, dan Azam yang sangat saya kagumi dengan karya-karyanya, dan saya kaget kenapa saya diajak direct gitu loh. Dan itu termasuk hari yang sangat menyenangkan. Saya dapat naskah itu, langsung saya baca sekaligus, dan bangsat. Saya baca pertama itu tuh sudah membayangkan kesulitannya tentu saja, tapi membayangkan absurditas dan hal-hal yang menyenangkan yang kita punya kesempatan untuk kita visualisasikan sekaligus kita alami langsung pas syuting itu sudah oke. Gas, kayak itu sih kalau aku. Dan waktu itu kita sepakat pas lagi masih Zoom ya. Udah kita referensinya memang film Hongkong. Dengan warna-warni dan main kamera yang film Hongkongnya bukan Wong Kar-wai, kita filmnya yang tapi Wong Kar-wai juga Mas. Padahal Wong Kar-wai sama aja, bikinnya sama, cuma yang satu dapat tempat terhormat di festival barat, yang satu ya di kita tonton gitu kan, membangun selera kita ya untuk 90-an ya. Dan saya melihat ada kesempatan eksplorasi secara warna dan secara sinematografis juga ya, karena kalau kita ngomongin tentang dari judulnya ada dua kata itu, darah dan nyai, merah dan hijau. Nah, akan sangat mubadir kalau ini
tidak mendapat perlakuan yang spesifik dan istimewa gitu. Sesuai dengan referensi kita Hongkong tahun 90-an, film Indonesia juga tahun 90-an, tahun 80-an, di mana warnanya keluar. Bahkan saya ingin mensimbolisasi misalnya tiap Weasley, Winner, Arthur. Terlihat. Iya, itu saya sampai pengen, oke, setiap karakter harus memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi orang lihat scene ini langsung, oh ini scene-nya dia, ini scene-nya dia, ini scene-nya dia. Sekaligus mengeksplorasi dan mengeksploitasi dua warna utama tadi, yaitu merah dan hijau. Sekaligus pergerakan kamera tahun segitu, zoom yang nggak terlalu mulus kayak gitu. Iya, memang kita nggak ada kesadaran ya untuk bukan nyari yang rapi-rapi banget, karena nanti jadi tabrakan dengan segala limitasi yang kita hadapi ya. Jadi sekaliannya kita embrace ya, kita rangkul segala keterbatasan itu, malah jadi itu gitu, malah jadi ya yang teman-teman lihat gitu. Oke, sebelum ke teman-teman ya, mohon waktu untuk satu-satu teman-teman cast untuk cerita. Ini Weasley dulu karena adegannya salah satu yang paling sulit ya waktu itu ya. Iya betul. Jadi Raranya baru belajar menyiksa, jadi dicoba-coba. Baru lagi, kalau yang satu kan ya setrikaan doang ya, sama pukul-pukul. Kalau ini macem-macem gitu dicoba ya. Gimana? Banyak itu penyiksaan yang paling lama kayaknya. Dari siang, take-nya sampai tengah malam. Di situ doang, di kamar mandi doang, duduk doang. Lumayan. Berpegel itu, Makan sambil berdarah-darah dong itu ya. Rokok nggak ambil. Gak bisa pegang ya rokoknya ya, dipegang. Jadi seharian tuh grilling ya, lumayan sih. Seharian sini dua gitu. Ya. Tapi abis itu lega ya, karena abis itu ada kesempatan nonton yang lain, syuting ya. Dan ini rajin loh datang ya. Lalu kamu udah beritahu dulu, mungkin cerita. Ini juga bagian dari universe-nya ini nantinya. Amin. Asik. Oh iya, enggak, saya sebetulnya kan harapan ya, kita kan harapan gitu. Yoi. Well, aku senang banget sama di sini karena aku pernah kerja bareng sama Mbak Foni, dan gue pikiran kayak pengen banget satu frame sama dia gitu. Jadian gitu, akhirnya kita main bareng. Happy banget karena Mbak Foni keren banget gitu. Dan yang aku syuting tuh 1 hari, dan di hari paling terakhir beneran last day gitu. Jadi pas kata aku datang tuh Mbak Foni yang ngopinya udah kayak aku datang kayak ayo semua, ayo kita syuting. Masih segar ya. Dan yang seru lagi tuh adegan tadi di mobil ada petir tuh, Mas Yos kan kita bikinnya nggak ada petir, habis itu Mas Yos bilang kayak nanti begitu kelar ngomong siksa dunia kamu langsung kayak ada petir, ntar aku bikin ada petir beneran. Dan beneran kayak petir beneran gitu kayak nice. Gede banget tuh. Asli. So nice, dan aku berharap supaya film Darahnya ini bisa jadi film yang fun gitu ya untuk penggemar film B dan juga penggemar film Gori. Ya, pokoknya ajak teman-teman nonton ke bioskop supaya Bribtu Komar bisa bersama inspektur lagi. Oke, thank you. Siapa tahu kamu ntar ternyata part of the dark system itu ya, kan polisi ya. Waduh, kita belum tahu nih ini orang baik apa bukan. Betul. Nah, misteri. Oke, Dodi, winner gimana? Hai, namaku Winner. Aku tadi yang main jadi Dodi yang mati nomor 3. Matiin aja. Tadi adeganku tuh yang jadi ceritanya itu pelernya dibikin, terus grinding, terus disuruh nyetet plus toh, disuruh nyetet plus balikin kan. Terus tangannya dipotong, terus disuruh coli pakai tangan dipotong. Aku pas baca skripnya pertama kan aku baca aja, aku dikasih skripnya sama Rainer sama Azam, terus aku nggak tahu disuruh jadi yang mana kan. Terus aku kayak dibaca aja, wih gila, tambah lama tambah gila. Terus aku kayak, aku disuruh jadi yang mana ini? Terus habis itu Mas Yos bilang kayak, kamu jadi yang Dodi yang nyetet plus peler. Aku bersyukur sekali diajak ikut main, soalnya aku sebelum ini main di filmnya Mas Yos juga yang Setan Alas. Itu film itu pertama kali aku main film panjang kan.
terus itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Terus aku kayak pengen syuting lagi gitu. Terus akhirnya diajak lagi itu aku sangat bersyukur, seru banget soalnya ya. Terus pas adegan penyiksaan itu sebenarnya lumayan menyiksa beneran, soalnya kan adegannya penuh dengan action gitu. Apa? Isik banget ya? Enggak, maksudnya kayak kan aku ada yang jatuh-jatuh, kepleset darah sendiri, kepleset peler sendiri. Oh, oke. Terus Kamu layak mendapatkannya. terus ya seru lah menurutku. Gimana yang nonton suka nggak? Oh kurang kenyang. Memang agak ditutupin ya untuk versi 17. Jadi di versi aslinya ini ya, yang nggak disensor itu nggak ada daun, nggak ada vas bunga itu. Jadi kelihatan ada kontol, tangan kepotong. Tapi bukan kontol beneran, jadi kontol gitu loh. Nggak beneran. Gitu. Jadi memang doktrinnya waktu syuting udah bebasin aja, kita berantem di pos pro. Terus habis itu kita nego di pos pro. Pas aku lihat, lah kok ada vas bunga. Oh tadi ya? Ternyata Saya mau lihat vas bunganya itu ditambahin sebagai sensor gitu. Ini antara produser dan seniman tegang itu. Tapi adegan yang paling seru itu adegan yang aku pakai celemek transparan terus nyiksa Mas Yos. Jadi, Mas Yos sutradaranya itu ada sebagai cameo orang yang giginya tak copot pakai tang gitu. Itu kayak, wah ini sutradaranya mau disiksa katanya. Oke, tak siksa. Ya seru. Nah, jadi rahasia dapurnya adalah bahwa dari awal gak usah casting, Dodi saya udah tahu kata Yos ya, kata Yos udah ini aja winner aja. Ivan dulu sebelum paranya ya. Man, gimana Man? Ivan, sorry, terlalu Robert. Ya, aku juga baru pertama nonton. Terakhir ya kan pemeran utama ya. Iya, tapi kan apa namanya? Ada. Paling dekat nicknya lu, nggak ada alasan ilmiah. Ya, aku juga baru pertama nonton di screening. Waktu di JAP aku nggak sempat datang, dan tadi nonton ya memuaskan, seru, darahnya juga banyak. Dan kesulitan aku yang waktu yang digorok itu. Itu adegan sulit juga ya? Iya, itu sulit karena itu kan waktu itu kan harus kerjasama sama tim art yang soal kompresor itu loh. Iya. Terus juga pasang itu practical effect ya, iya, jadi harus bikin seharian itu dan harus kerjasama kan. Kalau kompresor gagal, si Rory duluan gesek, telat darahnya keluar. Jadi semua kerjasama dan alhamdulillah waktu take itu berhasil. Itu sih luar biasa. Waktu itu nggak bisa ini ulang ya? Nggak bisa take ulang kan, harus one take gitu. Iya. Karena memakan waktu lama. Iya. Dari makeup efeknya. Nggak sempat dicoba. Kita belum ada workshop ya. Nggak sempat. Ya. Itu sih. Jadi begitu adegannya satu take berhasil, sujud syukur semua. Alhamdulillah. Bagian ini. Iya. Selebihnya seru sih, asik-asik. Oke, sip. Terima kasih. Oke, Pak. Lalu bisa cerita memasuki dunia nyai gimana? Ada adegan tambahan ya ketika diinterogasi ya? Halo semuanya, kenalin aku Crystal Sugar. Di sini aku mau ngucapin banyak terima kasih karena bisa hadir di sini. Dan di daerahnya ini aku bisa ketemu orang-orang hebat di sini, semuanya penonton juga. Kamu hebat banget loh tadi. Iya, pengalaman aku untuk di daerahnya ini jujur itu aku pertama kali belajar merokok. Aslinya aku bukan perokok, jadi tantangannya untuk lo aja. Iya. Jadi tantangan ya itu. Tantangan banget karena emang waktu itu dikontak langsung kan, jadi waktu pas mau take itu benar-benar langsung belajar di situ. Emang kayaknya agak-agak hari terakhir ya. Hari terakhir menjelang syuting ya kayaknya waktu itu dikontaknya ya.
Apa maksudnya berdekatan ya waktu itu untuk Rosa ya, untuk Rosa. Apa namanya? Jadi waktu itu langsung di tempat ya, langsung di coach sama Yos. Iya, sama Mas Yusron langsung. Iya. Iya, jadi semoga kalian suka filmnya ya dan bisa lanjut Pak produser. Amin. Hai, ayo silakan. Aku mesti ngomong apa? Pertanyaannya apa sih? Ya, kamu kesannya aja. Aduh, aku maksudnya begini, kalau ngomongin masalah syuting, apa yang terjadi atau apa, aku rasa hampir di semua syuting pasti ada kesulitannya, masalah medan, masalah karakter atau apa. Aku cuma mau ngomong terima kasih ya aku ada di sini karena filmnya bagus banget. Saya di sini kepingin ngasih tahu bahwa ya nonton film ini tadinya tuh udah deg-degan, di luar tuh udah deg-degan karena saya tuh sebetulnya bukan penggemar film genre. Saya nggak suka kekerasan, tapi saya selalu selalu jadi di film horor, di film thriller horor yang gila ini, yang ketika saya membaca skripnya bukan kegilaannya yang membuat saya tertarik, tapi kebebasannya yang tadi kayaknya ada yang nanyain saya tentang penulisan, tiba-tiba di sini ditanyain tentang penulisan. Film ini membuat saya kembali ingat apa sih tugasnya kreator. Tugasnya kreator adalah jujur, mengungkapkan apapun yang dia inginkan tanpa harus berpikir nanti penontonnya kayak apa ya, pembacanya kayak apa ya, karena itu udah masalah kedua. Masalah yang pertama adalah bagaimana kita sekarang bereaksi atas realitas yang udah terlalu gila, yang lebih fiktif daripada fiksi. Ya nggak sih, kalian gila, terima kasih. Mereka semua itu tuh memberikan saya kayak nafas beneran, terima kasih. Dan ketika saya melihat filmnya, wah, dari warna-warnanya, kalau yang tadi dibilang masalah merah apa gimana, kalau saya tuh ngelihatnya malah bajingan banget ya. Ketika ada yang begitu, yang paling bajingan dari maksudnya ketika yang memang terornya dan itu dilakukan oleh Rara, dilakukan oleh perempuan, itu pink. Kalau aku lihatnya pink sih, bukan merah. Iya. Maksudnya kalau kita melihat biasanya film-film kekerasan itu kan apa ya, maskulin. Di sini kekerasan itu bisa dilakukan karena nggak ada masalah sama maskulin atau feminin. Di sini malah dilihatin ketika warnanya itu feminin, disitulah kekerasan terjadi, tapi bukan yang ini ya. Kekerasan terjadi adalah bentuk dari balas dendamnya, bentuk dari kegetirannya, bentuk dari dia mau kembali membawa kembali harkatnya, haknya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang manusia. Aduh, aku nggak tahu nanti kelamaan aku. Thank you. Terima kasih. Namanya penulis ya, lain loh. Ayo, Inspektur Yati. Bagus banget. Thank you. Nih orang gila ini. Silakan, Inspektur Yati. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir dan nonton Darah Nyai sama-sama. Saya senang sekali bisa diajak di proyek ini. Udah lama ngincer jadi polisi gitu ya, kayaknya keren nih gitu. Tapi saya jadi bunda ya? Bisa jadi bunda. Bisa jadi bunda, punya anak satu gitu, nggak ada suaminya, terus nangis-nangis gitu. Ya peran yang aman-aman aja. Tapi ini pasti tantangan baru juga buat saya. Jadi polisi penegak keadilan gitu ya. Keren banget sih. Dan seingat saya ketika proses syutingnya,
saya nggak kayak lagi syuting, tapi lagi kayak berada di playground, lagi main, tapi mainnya seru banget sama teman-teman semua yang juga sangat menikmati peran masing-masing. Jadi syutingnya sangat menyenangkan, tapi juga sangat melelahkan. Itu aja. Ya, apa namanya, play hard gitu ya. Play hard ya. Tio, ayo Tio. Cerita apa aja deh, silakan. Silakan. Halo semuanya, aku Viola. Paling kerja keras nih. Waduh, kita semua lah sama-sama kerja keras. Tapi sebelumnya aku bilang dulu, Ma, Pak, ini cuma di film ya. Bapak Ibu ada. Makasih. Tadi di tengah-tengah, Makasih. aku bilang sama Mbak Jenar, waduh, aku udah mama papa. Aku bilang lu udah gila. Ada banyak trik kamera kok. Lu Kira sama bapak gua aja gak gua ajak. Anyway, aku senang banget, thank you banget udah dipercayain perannya sama aku. Aku senang bisa belajar sama orang-orang di sini yang luar biasa ini, gitu kan. Dan senang banget bisa menceritakan tentang transformasi dan perlawanan perempuan terhadap sistem kekerasan ya. Jadi aku ngelihat filmnya ini ada gore-nya, ada komedinya, tapi dibalik itu semua aku ngelihat ada kritik yang tajam tentang kekerasan pada perempuan dan bagaimana sistem seringkali itu tutup mata. Jadi pokoknya best. Makasih. Iya, Best. aku. Oh iya. Best. Oke, makasih semua teman-teman. Ada yang mau menanggapi, mau tanya, mau silakan. Oh iya, 1, 2, ada lagi ini dulu. Nanya.